Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin, NIM 1604, Prodi S1 Keperawatan, Kampus Tikes IST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin, NIM 1604, Prodi S1 Keperawatan, Kampus Tikes IST Buton. Materi yang saya akan bawakan yaitu dampak teknologi informasi pada pengguna asuhan keperawatan. Mata kuliah Sistem Info Keperawatan. Dosen pengampun yaitu Bapak Claudius Wardin Eskepners, MKes. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk dari materi yaitu dampak teknologi informasi pada pengguna asuhan keperawatan. Dampak positifnya yaitu mempercepat arus informasi. Yang pertama itu mempercepat arus informasi, di mana arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif, karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Yang kedua yaitu mempermudah akses terhadap informasi terbaru, di mana merupakan salah satu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dan memperoleh informasi dengan mudah. Hal ini akan membantu individu dalam meningkatkan informasi dan pengetahuan. Yang ketiga itu membantu individu dalam mencari informasi, di mana yaitu dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat. Maka teknologi informasi dan juga komunikasi sangat memegang peran yang penting. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih cepat, maka individu akan menjadi lebih mudah dan dalam mencari. Selanjutnya itu informasi yang diinginkan. Untuk sharing dan berbagai file dan juga dokumen saat ini sudah merupakan kebutuhan dari setiap orang. Untuk dampak negatifnya yaitu meskipun memiliki banyak dampak positif, akan tetapi ternyata teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, meningkatkan penipuan dan kejahatan cyberbullying, konten negatif yang berkembang pesat. Untuk ketiga, manfaat PDA, Personal Digital Assistance, di mana yang pertama yaitu mengurangi kesalahan dalam pemberian obat pada pasien dan membantu dalam perhitungan diet dan cairan pada pasien. Program pengobatan pada pasien merupakan elemen penting dalam praktik keperawatan, dan sebagai perawat profesional harus selalu memprioritaskan keselamatan pasien. Yang selanjutnya yaitu insiden kesalahan dalam pemberian obat dapat dikurangi dengan menggunakan teknologi baru yaitu Personal Digital Assistant yang diletakkan di samping tempat tidur pasien, sehingga perawat dapat langsung mengakses data dengan cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi tentang program pemberian obat. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan asuhan keperawatan dengan cepat. Untuk kemudian, beban kerja perawat yang banyak menyebabkan proses pendokumentasian sering terlupakan. Belum lagi proses pendokumentasian manual lebih banyak menghabiskan waktu. Saat ini dengan penggunaan PDA di rumah sakit akan memudahkan perawat dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan, karena PDA mempunyai fasilitas untuk menyimpan data. Selain itu, PDA juga dapat menyimpan alamat website dan dapat sebagai agenda harian perawat. Selanjutnya itu PDA sangat berguna untuk program pembelajaran keperawatan pada pasien dengan gangguan ginjal yang memerlukan hemodialisa. Sangat penting untuk membantu diet dan asupan cairan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu menambah pengetahuan perawat
di bidang teknologi informasi, meningkatkan cara berpikir kritis perawat. Menurut Jeffrey 2010, pengetahuan personal digital asisten pada mahasiswa keperawatan dapat meningkatkan penalaran berpikir mahasiswa dan mengurangi ketergantungan mahasiswa terhadap staf pengajar. Dan sebagai sumber daya dominan, di mana melalui penggunaan teknologi informasi ini, mahasiswa dapat mengeksplorasi proses keperawatan yang cepat. Selanjutnya itu, mengurangi beban kerja dan meningkatkan kepuasan kerja perawat. Keempat, sistem kerja PDA. Sebagai komputer, gangguan PDA memiliki prosesor dan sistem operasi layaknya komputer biasa. Untuk pengoperasian PDA ini, pengoperasian PDA dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Servernya yaitu satu komputer yang menjadi pusat data yang ada di rumah sakit. Apabila PDA ini diterapkan di bidang kesehatan, utamanya keperawatan, data-data pasien yang dirawat di rumah sakit disimpan pada komputer induk rumah sakit dan itu menjadi servernya. Kemudian data-data bisa proses perawatannya hingga tenaga medis dapat memantau keadaan pasiennya. Teknologi juga ini dapat dimanfaatkan keluarga untuk memantau keadaan keluarga yang dirawat. Selanjutnya yaitu, setiap perawat dilengkapi PDA yang didesain khusus sehingga peka terhadap kesalahan input dan data error. Yang kedelapan, pemanfaatan PDA di dunia keperawatan Indonesia nampaknya masih sangat minim. Berbeda dengan di luar negeri yang sudah berkembang pesat. Kemungkinan faktor penghambat yaitu kurang terpaparnya perawat Indonesia dengan teknologi informatika khususnya PDA. Masih bervariasi tingkat pengetahuan dan pendidikan perawat dan belum terintegrasinya sistem informasi manajemen berbasis IT dan praktik keperawatan di klinik. Mungkin perlu ada terobosan dari organisasi profesi perawat bekerja sama dengan institusi pelayanan kesehatan untuk lebih mengaplikasikan lagi sistem informasi manajemen berbasis IT dan memberikan pelayanan kepada pasien. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.